He's coming soon. Shalom Alehem. Apa kabarnya? Luar biasa. Yes. Anak Nuha, kita itu ya Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan dimanapun saudara berada saat ini, baik yang ada di pastori ini maupun saudara seluruh Kehilato Dula Yahweh, bahkan siapapun yang melihat siaran langsung ini, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Bapak Yahweh, hari ini saya menyampaikan Dafar Elohim yang saya beri judul Hisku, atau artinya tenanglah. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Bapak Yahweh, dalam situasi-situasi sekarang ini banyak sekali orang-orang yang merasa tidak tenang. Banyak sekali orang-orang yang merasa tidak nyaman dengan situasi yang seperti ini, saudara. Nah, oleh sebab itu Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Bapak Yahweh, banyak orang yang merasa takut, banyak orang yang merasa gentar, banyak orang yang merasa khawatir, saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Bapak Yahweh, kalau ada beberapa pertanyaan, apakah Anda percaya kepada Bapak Yahweh bersama Yeshua Mashiach? Pasti orang menjawabnya amin. Dan saat ada pertanyaan, apakah Anda diberkati? Amin. Pasti diberkati. Apakah Anda orang yang selalu ditolong oleh Yeshua Mashiach? Amin. Nah, saudara yang dikasihi, sekarang seberapa besar kepercayaan kita, iman kita kepada Yeshua? Seberapa besar yang kita sudah kembalikan kemuliaan itu untuk Bapak Yahweh? Seberapa kali kita merasa ragu saat kita menghadapi masalah? Oleh sebab itu, pernah segala sesuatu terjadi di mana waktu itu Yeshua izinkan muridnya melakukan perjalanan dengan sendiri. Saya akan bacakan di dalam Injil Matai atau Matius pasal yang ke-14, ayatnya 22 sampai 27. Demikian Dafar Elohim. Dan segera Yeshua mendesak talmidnya untuk naik ke atas perahu dan pergi mendahului dia ke seberang, sementara dia akan menyuruh kerumunan orang itu pulang. Dan setelah menyuruh kerumunan orang itu pulang, dia mendaki ke atas bukit untuk berdoa seorang diri. Dan ketika menjelang malam, dia berada di sana seorang diri. Dan perahu itu sekarang berada di tengah-tengah danau, diombang-ambingkan oleh gelombang karena terjadi angin sakal. Namun pada giliran jaga keempat malam itu, Yeshua pergi kepada mereka dengan berjalan di atas danau. Dan para talmid itu ketika melihat dia sedang berjalan di atas danau, mereka menjadi cemas sambil berkata, "Itu hantu." Dan mereka berteriak-teriak oleh karena ketakutan. Namun segera Yeshua berbicara kepada mereka dengan berkata, "Tenanglah, inilah aku, jangan takut." Nah, saudara, sampai ayat yang ke-27 di situ dikatakan ada kata kisku, yang artinya kita jangan takut. Kita adalah orang yang sudah yakin, bahkan kita selalu mengikut Bapak Yahweh bersama Yeshua Mashiach, seperti murid-muridnya Yeshua, saudara. Kemanapun Yeshua pergi, mereka selalu ikut Yeshua. Tetapi ada waktunya, sekali waktu saat mereka berjalan dan Yeshua tidak bersama dengan mereka, hanya melihat dari jauh sesuatu terjadi dan menjadi ketakutan. Ini adalah gambaran sama dengan situasi yang terjadi saat ini. Gelombang atau danau itu gambaran tentang dunia yang terjadi saat ini. Sedangkan perahu yang dinaiki murid-muridnya adalah kita, saudara. Perahu yang ada di dalamnya diisi oleh murid-muridnya itu kita, saudara. Seberapa banyak kita sudah sering melihat mujizatnya Tuhan Yeshua. Kita mengalami banyak hal mujizat terjadi dalam hidup kita. Tetapi saat kita ada di dalam perahu, sementara Yeshua melihat dari jauh, dan ada gelombang yang luar biasa seperti yang terjadi di dunia sekarang ini, saudara, kita menjadi takut, kita menjadi was-was, kita menjadi khawatir karena dihadapkan dengan situasi masalah ini. Nah, saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kadang saat masalah itu muncul kita menjadi ragu, apakah benar Tuhan itu menolong kita. Tetapi satu hal, kisku atau tenanglah dalam mengiring Elohim, supaya kita dapat merasakan lawatan dan pemeliharaan pertolongan Bapa Yahweh dalam hidup kita. Jadi harus tenang,
menghadapi segala sesuatu itu harus tenang. Karena kalau kita tenang, kita dapat berpikir jernih dan dapat bertindak hati-hati, saudara. Oleh sebab itu, Yesua ajarkan kisku. Dalam ayat yang ke-27, di situ dikatakan, Wayemaher Yesua, Wayedaber alibam, Wayomer kisku, ani hu altirau. Saudara perhatikan ada kata di sini, saudara, Wayemaher artinya segera. Namun segera Yesua berkata kepada mereka, tenanglah kisku, tenanglah, ani aku. Dan dikatakan altirau, janganlah takut. Saudara yang dikasih oleh Bapa Yahweh, saat Talmidnya berjalan naik perahu mendahului Yesua, dan Yesua menyuruh lakukan, kamu berjalan dulu bertolak ke seberang. Kalau yang nyuruh itu Tuhan, lakukan saja. Lakukan kehidupan kita jika memang Tuhan yang menyuruh. Kalau Yesua saat ini Tuhan izinkan segala sesuatu terjadi, bahkan seperti danau tadi bergelombang, seperti dunia ini diancam wabah virus yang luar biasa, Tuhan itu izinkan itu terjadi, kita nggak perlu takut. Karena Adonai Yesua pasti bertanggung jawab saat kita menyuruh. Buktinya saat murid-muridnya, Talmidnya ada di tengah danau, Yesua datang. Artinya dia bertanggung jawab mendatangi murid-muridnya untuk menolong, bahkan menguatkan. Dan dikatakan bertanggung jawab untuk kehidupan dan keselamatan kita. Bertanggung jawab untuk kehidupan kita, bertanggung jawab pula untuk keselamatan kita. Jadi kalau situasi seperti ini diizinkan, kita harus tenang. Dan saudara yang dikasih oleh Bapa Yahweh, saya beri contoh. Waktu Abraham disuruh keluar dari tanah Ur, meninggalkan keluarganya, sanak saudaranya, pasti Tuhan izinkan, sekalipun banyak mengalami tantangan dan rintangan, tapi sampai tanah perjanjian pun pasti itu terjadi sampai tanah yang dituju, karena Tuhan yang menyuruh. Begitu juga saat orang Israel keluar dari Mitzrayim, sekalipun melewati padang gurun, harus menyeberang laut Suf, tetap toh orang Israel salam kepimpinannya Yosua sampai ke tanah perjanjian. Kenapa? Karena memang Tuhan yang menyuruh. Sekalipun situasi kanan kirinya padang gurun, situasinya kanan kirinya gelombang yang luar biasa, tetapi selama dalam perahu dan kita didatangi Yesua dan perahu itu ada Yesua, maka yang jadi nahkodanya adalah Yesua. Maka kita nggak perlu takut lagi, saudara. Yang kedua, sekalipun kita dalam ujian dan pencobaan dalam kehidupan, Adonai Yesua akan selalu datang dan tepat pada waktunya. Saudara perhatikan di situ ayat 24 tadi, saudara. Dan perahu itu sekarang berada di tengah-tengah danau, diombang-ambingkan oleh gelombang karena terjadi angin sakal. Namun pada giliran jaga keempat malam, Yesua pergi kepada mereka berjalan di atas air. Artinya saat kita dalam situasi sulit, Tuhan yang datang menjumpai kita. Sedangkan kita mau nggak kita berbicara, berdoa, berseru, minta tolong. Wayikra kepada Elohim, Wayikra Elohe Yisrael, berdoa, berseru kepada Elohimnya Israel yang namanya Yahweh Elohim, Besem Yeshua HaMashiach. Jadi saudara yang dikasih oleh Tuhan, jangan takut, karena situasi seperti ini Tuhan justru akan mendatangi kita, menjumpai kita. Yang ketiga, jika kita selalu mengandalkan Elohim, yakinlah bahwa ujian pencobaan itu hanya sementara. Amin. Buktinya saudara yang dikasih oleh Tuhan, ayatnya di situ dikatakan, saudara, dan Yesua segera. Saudara, ayat yang ke-27 tadi, namun segera Yesua berbicara, artinya segera itu cepat. Waktunya pencobaan itu cuma sebentar. Jadi saya yakin sekalipun wabah ada virus di mana-mana, tapi ini hanya sebentar. Selama anak-anak Elohim mau bergantung kepada Elohim, anak-anak Tuhan bergantung kepada Bapa Yahweh Besem Yeshua HaMashiach, mau wajibkah, mau berseru kepada Elohimnya Israel, berseru kepada Elohimnya Israel yang namanya Yahweh Besem Yeshua HaMashiach, maka pasti Bapa Yahweh Besem Yeshua akan segera datang menjumpai kita untuk menyelesaikan masalah kita. Jadi saudara yang dikasih oleh Bapa Yahweh, ayat yang ke-32 dikatakan demikian. Dan setelah mereka naik ke atas perahu, redalah angin itu. Artinya begitu Yesua datang, maka reda. Jadi kalau ada masalah, Tuhan izinkan pasti cuma sebentar. Dan cuma sementara. Tinggal kita mau taat, kuat, dan sungguh-sungguh tidak khawatir, tenang, dan tetap berdoa, justru mendekatkan diri kepada Elohim. Maka akan terjadi terobosan yang luar biasa. Yang keempat, yang terakhir saudara, jangan lupa selalu bersyukur.
Kalau kita sudah mendapatkan pertolongan, bahkan belum mendapat pertolongan saja, kita tetap harus selalu bersyukur. Selalu kita bersyukur, saudara. Tamid hamidu, selalu bersyukur kepada Elohim. Karena ucapan syukur itu bentuk kasih kita yang kita luapkan kepada Elohim. Artinya kita bersyukur. Kalau Tuhan sudah jamah kita, tolong kita lihat ayat 33, saudara. Di situ dikatakan, dan mereka yang ada di dalam perahu segera datang. Mereka menyembah Dia sambil berkata, sesungguhnya Engkau adalah Ben Elohim. Nah, artinya adakan ucapan syukur, terima kasih Bapa, Engkau tetap menyertai aku sampai hari ini. Sekalipun kanan kiri kami banyak sekali godaan, ujian, cobaan, banyak virus di mana-mana, banyak wabah di mana-mana, banyak hal-hal yang menakutkan terjadi. Tetapi saya bersyukur karena Engkau yang mendatangi aku, Engkau yang menguatkan aku, Engkau yang memberikan kami kekuatan, Engkau yang senantiasa memelihara aku. Dimanapun aku berada, tetap selalu ada penyertaan Elohim. Bahkan kalau kita dulu sering mendengar lagu pujian, kanan kiriku ada Tuhan. Betul nggak kanan kiri kita ada Tuhan? Kalau kanan kiri kita ada Tuhan, seharusnya kita tidak perlu khawatir. Seharusnya kita tidak perlu takut. Dan buktinya saat kalau kita punya masalah pun, Yeshua mau mendatangi kita. Dan mau menolong kita. Kenapa kau menolong kita? Anak nume yuhadim. Karena kita sangat istimewa. Kalau orang yang istimewa pasti dapat prioritas dari Elohim. Makanya jangan takut dalam menghadapi situasi seperti ini. Khisku, lakukan, tenanglah. Dengan saudara tenang, saudara berpikir jernih, saudara bisa berdoa. Dengan saudara khisku, maka saudara bisa membaca daftar Elohim. Dengan khisku, saudara dapat bertindak hati-hati. Apa yang harus saya lakukan? Apa yang harus saya kerjakan? Apa yang harus saya buat untuk pekerjaan Elohim? Jadi Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Bapak Yahweh dimanapun saudara berada, lakukan saudara kisku, tenanglah, maka situasinya akan menjadi tenang dan luar biasa. Dan kalau kita bilang tenang, makanya akan menjadi tenang. Saudara, berapa banyak murid Yeshua bersama dengan Yeshua, tetapi toh saat Yeshua berjalan di atas air, muridnya nggak mengenali Dia. Harusnya kita kenal Yeshua. Bahkan bukan hanya kenal, tetapi Yeshua sudah di dalam diri kita. Harusnya kita memiliki keberanian yang luar biasa dan mengenal Yeshua, bahwa mujizatnya, pertolongannya tidak pernah terlambat, selalu tepat waktu saat kita membutuhkan pertolongan. Amin. Hisku, tenanglah buat seluruh keilat Odula Yahweh. Tenanglah buat seluruh hisku, buat seluruh umat Elohim. Hisku buat seluruh bangsa Indonesia. Karena lawatan Tuhan, lawatan Yeshua Hamashiach selalu terjadi dalam hidup kita. Lawatan Bapa Yahweh pasti terjadi dalam gereja kita. Lawatan Bapa Yahweh pasti terjadi dalam rumah tangga kita. Lawatan Bapa Yahweh pasti terjadi dalam setiap pergumulan kita. Amin. Hisku, tenanglah. Sukses besar buat kita semua sampai masalah ini selesai dengan luar biasa, karena pertolongan Bapa Yahweh besim Yeshua Hamashiach tidak pernah terlambat. Salam Kopeng Komando Penginjilan. Bapa Yahweh memberkati.